Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Berkunjung ke perkampungan nelayan di Balikpapan, Menteri ESDM ditagih pasokan stok solar aman bagi para nelayan. Meski diguyur hujan, ratusan peserta lomba memancing antusias untuk meraih juara lomba memancing Balikpapan 2024. Lewat keahlian menggunakan mesin jahit, para anak muda di Kabupaten Berau hasilkan tas kulit nan cantik. Warga Jalan Mugirejo, Gang Lestari, Kelurahan Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda dihebohkan dengan penemuan mayat pensiunan aparatur sipil negara di kediamannya 9 Desember lalu. Ketua RT setempat menyebut jasad pria tersebut diketahui bernama Sahrani, berusia 77 tahun. Warga awalnya mencium bau tidak sedap dan terpaksa masuk melalui jendela lantaran semua pintu terkunci. Diduga korban meninggal sejak 5 hari lalu. RT, atas nama siapa korban ini, Pak? Pak Syarani. Akhir terlihat itu dari warga sih hari Senin sore dia minta tetangga untuk antarkan ke rumah sakit. Ya, setelah itu tidak ada kelihatan lagi. Tetangga juga mau ngantar makanan juga pintu terkunci semua. Nah, tadi informasi warga bisa ketahuan ini seperti apa, PT? Warga curiga karena ada yang cium bau. Cium bau? Ya, ada cium bau. Saya dipanggil, kita ngecek untuk pintu terkunci semua. Jadi kita masuk lewat jendela untuk memastikan itu beliau tidak ada. Baru telepon Babin Kantikmas. Polisi dan relawan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan sisa makanan serta obat-obatan milik mendiang. Tidak ditemukan tanda kekerasan dan diduga kuat Sahrani tewas karena sakit. Gang Lestari, tadi kami mendapat informasi bahwa ada warga kami yang ditemukan meninggal sudah sekitar 5 hari. Kalau indikasinya ada kekerasan atau hasil investigasinya, Pak? Ini dari indikasi awal karena murni sakit beliaunya. Selanjutnya korban dibawa kemana, Pak? Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Beliau ini tinggal sendiri atau seperti apa, Pak? Untuk beliau ini tinggalnya sendiri. Informasi ada warga tetangganya yang mencium bau yang tidak sedap, kemudian membongkar jendela, akhirnya baru ketemulah kalau korban itu meninggal dunia. Usai dievakuasi, jasad Sahrani dibawa ke RSUD Abdul Wahab Syahrani untuk divisum. Polisi pun masih menyelidiki kasus kematian pria tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perkampungan nelayan yang terletak di wilayah Manggar, Balikpapan Timur ini yang didatangi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, Sabtu sore untuk berdiskusi ringan dan membahas ketersediaan bahan bakar jenis solar yang digunakan para nelayan untuk melaut. Bahlil Lahadalia menyebut beberapa keluhan disampaikan dari para nelayan, di antaranya penambahan kuota solar hingga memangkas prosedur perizinan untuk SPBU nelayan. Keluhan itu disampaikan agar SPBU ini banyak tersedia dan nelayan tidak membeli BBM di SPBU umum. Hari ini melakukan kunjungan ke lokasi nelayan ya, SPBU nelayan untuk memastikan ketersediaan BBM untuk nelayan menjelang
Natal dan Tahun Baru. Dan saya senang sekali lihat dengan masyarakat di sini hanya ada beberapa permohonan yang harus kita lakukan, termasuk dalamnya adalah memperpendek birokrasi pengajuan untuk pembangunan SPBU. Ya. Oke. Ada lagi? Kebutuhan solar. Saya dapat memahami perasaan mereka karena saya kan keluarga saya kan nelayan juga. Saya kan dulu kecil mancing juga. Ini persoalan kuota BBM-nya, dan untuk mendirikan SPBU itu proses permohonannya yang panjang sampai ke kementerian di Jakarta kan. Saya akan pangkas nanti biar lebih cepat. Salah satu nelayan merasa pasokan BBM yang mereka dapatkan dari SPBU nelayan ini masih sangat minim. Selain itu juga mereka meminta untuk distribusi BBM dilakukan tepat waktu agar mereka dapat segera melaut. Saya bisa menyampaikan bahwa kalau untuk niaga memang patut ditambah. Kalau memang ada penambahan silakan nambah di sini. Kenapa? Karena di sini penyalur sangat adil untuk nelayan. Selama ini sudah kurang lebih 11 bulan tidak ada pernah nelayan yang mengeluh tentang pendistribusian di sini, Pak. Di atas nelayan tidak pernah kurang, jangan 1,5 liter pun tidak pernah. Artinya apa? Mereka sangat adil dan berlaku nelayan, tidak ada aplikasi. Mereka menjalankan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bapak siapa, Pak? Kemudian ada tambahan lagi, Pak, untuk di sini sebelum penambahan kuota kalau bisa penambahan mobil angkutnya dulu, Pak. Mobil tangkinya, karena itu yang jadi kendala saat ini. Ya. Sekarang itu Pak, kadang kita sampai sore nunggu, Pak. Kasihan kadang-kadang ini kalau apa namanya ini orang kerja ini kadang-kadang waktunya Sabtu kan libur. Karena tangkinya itu tidak masuk di Jumat atau Kamis mau tidak mau masuk sampai hari Sabtu karena nilai menunggu. Karena sampai Minggu masuk juga. Setelah mendengarkan keluhan para nelayan, Bahlil berjanji untuk memangkas birokrasi perizinan pendirian SPBU nelayan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kilang Pertamina Balikpapan menjadi salah satu tujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral DPAM kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur Sabtu sore. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut peninjauannya kali ini adalah untuk mengecek perbaikan kilang yang pernah terbakar beberapa waktu lalu, dan pengerjaannya sudah mencapai 90%. Selain itu juga Menteri ISDM menyatakan bagi masyarakat yang ingin mudik tidak perlu khawatir karena ketersediaan bahan bakar minyak cukup hingga Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan total produksi 200.000 barel per hari. Mengecek proyek RDMP yang pernah seharusnya sudah selesai, sudah jalan, tapi kemudian ada musibah, ada kebakaran. Dan tadi saya sendiri mengecek, turun, dan insya Allah yang mayor itemnya itu sudah terselesaikan ya Pak Wiko. Tadi saya lihat, tinggal minornya, dan progres pekerjaannya itu sudah mencapai 91%. Ketersediaan BBM dan sistem penyaluran BBM menjelang Nataru. Kami pemerintah dengan Pertamina memastikan bahwa hari ini saya mengumumkan bahwa ketersediaan BBM untuk Natal dan Tahun Baru dan juga adalah supply ke daerah-daerah tertinggal sampai dengan daerah-daerah terluar, alhamdulillah clear, nggak ada masalah. Dan ketersediaan BBM kita sampai dengan hari ini yang tadi proses sekolah di Pertamina itu 20-21 hari. Bahlil pun berpesan agar penyaluran BBM ke seluruh pelosok untuk benar-benar diperhatikan agar pasokan BBM merata di seluruh Indonesia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.